Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Saat masa kejayaannya, wilayahnya mencakup sebagian besar Kepulauan Nusantara ditambah dengan melewati batas nasional negara Indonesia saat ini, seperti Siam, Burma, Ligor, Annam, Champa, dan Kamboja. Sejarah Majapahit tidak terlepas dari kerajaan pendahulunya, yaitu Kerajaan Singosari. Pada sekitar tahun 1292 Masehi, akibat sebagian besar pasukan Singosari dikerahkan ke berbagai daerah di Laut Jawa dan Laut Cina Selatan untuk menghadang pasukan yang dikirim Kublai Khan dari Mongol, menyebabkan pasukan Singosari di ibu kota menjadi lemah, dan ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang, penguasa Kediri, untuk melakukan pemberontakan dan berhasil membunuh Kartanegara, raja terakhir Singosari. Raden Wijaya, seorang menantu dari Kartanegara, berhasil melarikan diri ke Madura untuk minta bantuan dari Arya Wiraraja, Bupati Semenep. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya diperbolehkan membuka hutan tarik yang terletak di Sungai Brantas. Saat membabat hutan tarik untuk dijadikan pedesaan, Raden Wijaya menemukan buah manja yang rasanya sangat pahit. Berdasarkan pengalaman itulah, pedesaan yang dibangun kemudian diberi nama Majapahit, yang mana itu menjadi asal-usul nama dari Kerajaan Majapahit kelak. Akhirnya, tiba juga pasukan Tartar dari Kublai Khan di tanah Jawa. Meskipun mereka sudah mengetahui kalau Kartanegara sudah meninggal, mereka tetap bersikeras untuk membunuh Raja Jawa. Hal ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk membalaskan dendam kepada Jayakatwang. Raden Wijaya dan pengikutnya bersama dengan pasukan Tartar melakukan serangan kepada Jayakatwang, dan Jayakatwang berhasil dikalahkan. Pada waktu pasukan Tartar hendak kembali ke pelabuhan, Raden Wijaya menghancurkan tentara Tartar, dan setelah berhasil mengusir pasukan Tartar, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1293. Raden Wijaya menjadi raja dari tahun 1293 sampai 1309. Pada masa ini, terjadi pemberontakan dari orang-orang terpercaya dari Raden Wijaya, seperti Ranggalawe, Sora, dan Nambi. Meskipun pemberontakan itu tidak berhasil. Pada tahun 1309, Raden Wijaya wafat dan digantikan satu-satunya putranya, yaitu Kala Gemet, dengan gelar Sri Jaya Negara. Dia dikenal sebagai raja yang kurang cakap. Pada masa pemerintahannya diwarnai dengan adanya beberapa kali pemberontakan. Pemberontakan paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti pada tahun 1319 Masehi, sampai berhasil menduduki ibu kota Majapahit, sehingga Jaya Negara harus melarikan diri ke desa Badender yang dikawal oleh pasukan Bayangkari dipimpin oleh Gajah Mada. Pada akhirnya, pemberontakan Kuti ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Karena jasanya itu, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan. Slamet Muljana menduga bahwa Mahapatih Halayuda lah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja, sehingga terjadi banyak pemberontakan. Ini bertujuan agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun, setelah kematian pemberontak terakhir atau Kuti, Halayuda ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati. Pada tahun 1328, Jayanegara wafat dibunuh
oleh tabib istana Tanca. Tanca kemudian dibunuh oleh Gajah Mada. Karena Jayanagara tidak punya keturunan, seharusnya dia digantikan oleh Gayatri Raja Patni. Akan tetapi, karena Gayatri memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi biksuni, Gayatri akhirnya menunjuk anak perempuannya, yaitu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, untuk menjadi Ratu Majapahit. Nantinya, Tribhuwana Tunggadewi menikah dengan Kertawardhana, dan dari perkawinan inilah lahir Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta, tetapi pemberontakan ini lagi-lagi dapat ditumpas oleh Gajah Mada. Kerajasannya pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih, dan saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang terkenal itu. Pada tahun 1350, Tribhuwana wafat dan digantikan oleh putranya, yaitu Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk beserta Mahapatihnya Gajah Mada, kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya. Daerah kekuasaan Majapahit pada masa ini meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Pamusi atau Singapura, Burma, Ligor, Annam, Champa, Kamboja, dan sebagian kepulauan Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan kerajaan Majapahit. Pada tahun 1364, Patih Gajah Mada wafat. Setelah itu, Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Setelah meninggalnya dua tokoh penting tersebut, Majapahit mulai mengalami kemunduran. Pengganti Hayam Wuruk seharusnya putrinya, yaitu Kusumawardhani. Namun, ia menyerahkan kekuasaannya kepada suaminya, Wikramawardhana. Sementara, Hayam Wuruk juga mempunyai anak laki-laki dari selir yang bernama Brewirabumi, yang telah mendapatkan wilayah kekuasaan di Kedaton Wetan yang terletak di ujung Jawa Timur. Pada tahun 1401, hubungan antara Wikramawardhana dan Brewirabumi berubah menjadi perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregret. Akhirnya, pada 1406, Brewirabumi dapat dikalahkan. Meskipun begitu, akibat perang saudara ini menjadi semakin melemahkan kerajaan Majapahit, sehingga banyak wilayah-wilayah kekuasaannya mulai melepaskan diri. Setelah itu, berturut-turut Raja Majapahit selanjutnya, yaitu Suhita dari tahun 1429 sampai 1447 Masehi, Kertawijaya dari tahun 1447 sampai 1451 Masehi, Raja Sawardhana dari tahun 1451 sampai 1453, Grisawardhana dari tahun 1456 sampai 1466, Suraprabawa dari tahun 1466 sampai 1468, Beri Kertabumi dari tahun 1468 sampai 1478, Girindrawardhana dari tahun 1478 sampai 1489, dan terakhir Patih Udara dari tahun 1489 sampai 1527. Berikut adalah bagan silsilah raja-raja dari kerajaan Majapahit. Ada beberapa faktor penyebab keruntuhan Majapahit. Yang pertama, tidak adanya sosok pemimpin yang cakap setelah sepeninggalnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Kedua, terjadi perang saudara yang disebut Perang Paregret. Ketiga, semakin pesatnya pengaruh dari agama Islam. Keempat,
munculnya pusat perdagangan di Selat Malaka yang menyebabkan ruang gerak perdagangan maritim Majapahit semakin sempit. Hal tersebut berpengaruh terhadap ekonomi kerajaan Majapahit, terutamanya sektor perdagangan. Kelima, akibat politik yang buruk, banyak raja-raja daerah menjadi tidak taat, sehingga banyak daerah yang lepas dari kekuasaan Majapahit. Setelah itu, akhirnya kerajaan Majapahit pun runtuh, di mana ditandai dengan Raden Patah dari Demak menyerang sisa-sisa kekuatan Majapahit di Jawa Timur dan mendirikan Kesultanan Demak. Sekian dari video ini, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih banyak.